Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 akan memulai podcast kami tentang analis financial performance report. Sebelum memulai podcast kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esra Putri Simanjuntak, NPMJ 1C020-54 sebagai host. Dan di sini ada rekan saya, Saudari Ayu. Pada Saudari Ayu, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ayu Esra Stefania dengan NPM 1C02018 sebagai narasumber. Terima kasih pada Saudari Ayu. Ini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan tentang analisis financial performance report. Untuk pertanyaan, langsung saja untuk pertanyaan pertama, eh, bisa Saudari Ayu jelaskan apa itu kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan dan apa saja yang dapat disajikan dalam laporan keuangan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kinerja keuangan ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan yang pertama, yaitu kinerja keuangan pada periode masa lalu, yang kedua, anggaran neraca dan laba rugi, serta yang ketiga, rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis. Hasil perbandingan itu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan. Kemudian penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah ditemukan penyebab penyimpangan, manajemen mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan perbaikan dalam pelaksanaan. Kegiatan perusahaan dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet, lalu yang kedua laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga ada laporan laba ditahan atau retained earning statement, dan yang keempat yaitu laporan sumber dan penggunaan dana atau search and application of fund atau cash flow statement. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai penjelasan dari kinerja keuangan serta kegiatan perusahaan. Kembali kepada host. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan berbagai perhitungan. Bisa Saudari Ayu sebutkan? Eh, Perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis kinerja keuangan dapat disajikan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada analisis arus kas atau cash flow analysis, yang kedua analisis likuiditas atau liquidity analysis or working capital analysis, yang ketiga yaitu analisis leverage atau leverage analysis or debt management analysis. Yang keempat ada analisis profitabilitas atau profitabilitas analisis. Yang kelima ada analisis aktivitas atau activity analysis. Yang keenam aktivitas analisis penilaian atau valuation analysis. Dan yang ketujuh ada analisis pertumbuhan atau growth analysis. Yang kedelapan ada analisis kesehatan atau healthy analysis. Dan yang terakhir ada analisis sistem DuPont. Uh, Hasil analisis ini merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan di bidang pembiayaan, investasi, dan operasi. Setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membentuk atau membuat program kerja, anggaran, dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajikan oleh akuntan intern, kemudian diperiksa oleh akuntan publik itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada host. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Uh, jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis kinerja keuangan itu ada 9. Yang pertama analisis arus kas, yang kedua analisis likuiditas, yang ketiga analisis leverage, yang keempat analisis profitabilitas, yang kelima ada analisis aktivitas, dan yang keenam analisis penilaian, yang ketujuh analisis pertumbuhan, dan yang kedelapan analisis kesehatan, dan yang terakhir ada analisis sistem DuPont. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, bisa Saudari Ayu jelaskan bagaimana menghitung varians? Baiklah, terima kasih. Analisis yang seksama mengidentifikasikan penyebab dari varian dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem yang efektif
efektif untuk mengidentifikasikan varian yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Tertanam di dalam anggaran laba adalah perkiraan-perkiraan tertentu mengenai kondisi dari industri yang secara keseluruhan dari pangsa pasar perusahaan, harga jualnya, dan struktur biayanya. Hasil dari perhitungan varians lebih dapat ditindaklanjuti bila perubahan dalam hasil aktual dianalisis terhadap masing-masing perkiraan ini. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian meliputi ide-ide berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab dari kunci tersebut. Lalu yang ketiga, fokus pada dampak laba dari varial dalam setiap faktor penyebab. Keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan suatu faktor, sementara faktor lain dianggap konstan. Lalu yang kelima, menambah kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar, atau kita kenal dengan artian mengupas bawang. Lalu poin yang terakhir yaitu menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak justifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara penghitungan varians. Kembali. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan biaya tetap dan biaya variabel dalam varians beban. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan biaya tetap dan biaya variabel dalam varians beban. Yang pertama yaitu biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Lalu yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volumenya. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi aktual. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali. Jadi bisa kita simpulkan kalau biaya tetap itu aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Kalau biaya variabel itu adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Saudari Ayu uh, jawab apa yang dimaksud dengan analis financial performance report. Baiklah, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan analisis financial performance report? Laporan kinerja keuangan atau financial performance report adalah sebuah dokumen atau rangkuman yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas selama periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana keuangan perusahaan tersebut dapat berkembang. Mungkin itu yang bisa dijelaskan kembali. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, komponen 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 penting apa saja yang dilibatkan dalam analisis laporan kinerja keuangan? Baiklah, analisis laporan kinerja keuangan melibatkan berbagai komponen penting yang membantu dalam mengevaluasi dan memahami kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas. Berikut adalah komponen-komponen utama yang terlibat dalam analisis laporan kinerja keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan atau laporan laba rugi, mencakup informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan selama periode tertentu. Ini adalah elemen kunci dalam menilai profitabilitas perusahaan. Lalu yang kedua yaitu neraca atau balance sheet. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang usaha perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca membantu dalam memahami struktur keuangan perusahaan dan likuiditasnya. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement.
Laporan arus kas mencantumkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan selama periode tertentu. Ini memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas positif dan mengelola operasi kas. Yang keempat ada rasio keuangan atau financial ratio. Ini melibatkan perhitungan rasio keuangan yang mencakup berbagai metrik seperti rasio keuntungan bersih, rasio likuiditas, rasio utang terhadap ekuitas, rasio profitabilitas, dan lain-lain. Rasio ini membantu dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan standar industri atau pesaing. Lalu yang terakhir, ada analisis tren, di mana membandingkan data keuangan dari beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi tren dan perubahan yang signifikan dalam kinerja perusahaan. Ini membantu dalam memahami apakah perusahaan sedang berkembang atau mengalami kesulitan. Semua komponen ini berkontribusi pada analisis holistik yang kinerja keuangan suatu perusahaannya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan strategi bisnisnya, manajemen keuangannya, investasi, dan perencanaan keuangannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali kepada host. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak melakukan analis finansial performance report? Jika sebuah perusahaan tidak melakukan analisis laporan kinerja keuangan, dapat berdampak negatif pada manajemen keuangan dan kelangsungan bisnis mereka. Berikut beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi jika perusahaan tidak melakukan analisis kinerja keuangan. Yang pertama yaitu tidak dapat mengidentifikasi masalah. Tanpa analisis kinerja keuangan, perusahaan mungkin tidak dapat mengidentifikasi masalah atau ketidakseimbangan dalam keuangan mereka. Ini dapat menyebabkan masalah yang mendasar, tidak terdeteksi, dan terus berkembang mengancam kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu kesulitan mengambil keputusan. Analisis kinerja keuangan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bijak terkait dengan alokasi sumber daya, investasi, dan rencana bisnis. Tanpa analisis yang baik, perusahaan mungkin merasa kesulitan dalam membuat keputusan strategi yang berdasar pada data keuangan yang akurat. Lalu yang ketiga, keuangan tidak terkelola dengan baik. Analisis kinerja keuangan dapat membantu memantau arus kas, likuiditas, profitabilitas, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Tanpa analisis ini, perusahaan mungkin kesulitan dalam mengelola keuangan mereka dengan baik dan dapat mengakibatkan masalah likuiditas, hutang yang meningkat, ataupun kerugian keuangan. Poin yang keempat yaitu risiko keuangan tidak dikelola. Analisis kinerja keuangan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan. Tanpa pemahaman yang baik tentang kinerja keuangan, perusahaan mungkin lebih rentan terhadap risiko keuangan yang tidak teridentifikasi. Dan poin yang terakhir yaitu kehilangan peluang, di mana analisis kinerja keuangan juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan efisiensi yang mungkin terlewatkan. Tanpa pemahaman yang baik tentang kondisi keuangan mereka eh, dan analisis yang tepat, perusahaan mungkin kehilangan peluang untuk meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan mereka. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai resiko-resikonya kembali kepada host. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari financial report? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Financial statement dan financial report adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun sering digunakan secara bergantian, ada perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama financial statement atau laporan keuangan. Financial statement adalah bagian dari financial report. Ini adalah dokumen yang berisi informasi keuangan perusahaan dalam bentuk yang lebih terperinci. Biasanya, financial statement terdiri dari tiga komponen utama, laporan laba rugi atau income statement, neraca, balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Kadang-kadang juga mencakup catatan atas laporan keuangan atau footnotes. Lalu perbedaan yang kedua di financial report atau laporan keuangan, di mana financial report adalah istilah yang lebih umum yang mencakup semua dokumen dan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau entitas untuk memberikan gambaran tentang keuangan mereka kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, regulator, dan lainnya. Selain financial statement,
Financial report juga dapat mencakup surat direktur seperti Board of Director Report, catatan atas laporan keuangan atau footnotes, laporan auditor, dan informasi tambahan seperti analisis manajemen atau laporan tahunan. Jadi intinya, financial statement adalah bagian dari financial report yang menyediakan informasi rinci tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Sementara financial report mencakup lebih banyak informasi dan konteks yang lebih luas tentang entitas tersebut. Kembali kepada host. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan? Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Penyusunan laporan keuangan adalah proses yang penting dalam akuntansi dan terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu kesalahan penghitungan. Kesalahan matematis dalam perhitungan angka-angka dalam laporan keuangan bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data. Ini bisa termasuk kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Lalu yang kedua, ada kesalahan input data, di mana kesalahan dalam memasukkan data ke dalam sistem akuntansi atau perangkat lunak akuntansi dan dapat mengakibatkan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Yang ketiga, tidak menyusun rekonsiliasi. Kegagalan dalam penyusunan laporan rekonsiliasi antara data keuangan yang berbeda, misalnya antara neraca dan laporan laba rugi, bisa menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, ada kesalahan pengklarifikasian yang salah. Salah mengklasifikasi transaksi ke dalam akun yang salah atau kelompok akun yang salah dapat menghasilkan kesalahan dalam laporan keuangan. Dan poin yang terakhir yaitu ketidakpatuhan aturan akuntansi, tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku atau peraturan keuangan yang relevan dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang analis financial performance report. Uh, saya Esra Putri Simanjuntak selaku host pamit undur diri dan rekan saya. Saya Ayu Esra Stefania NPM sebagai narasumber pamit undur diri. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.